Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan tombol-tombol pada keyboard ya. Tombol-tombol pada keyboard yang merupakan berbagai macam kombinasi keyboard tetapi jarang dipergunakan. Nah, jadi fungsi kombinasi keyboard ini cukup bermanfaat untuk mempercepat kerja ya. Mempercepat kerja kita. Jadi memangkas beberapa langkah menjadi satu langkah saja. Jadi beberapa kumpulan informasi, kombinasi dan fungsi pada keyboard. Kali ini kita akan coba jelaskan beberapa tombol yang ada di keyboard. Apa sih fungsinya? Nah, jadi kalau tidak ada mouse atau mouse rusak misalnya, jangan patah semangat, apalagi patah hati ya. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita coba. Nah, ini kita contohkan, ini sebagai contoh saja ya. Ini contoh saja sebuah dokumen lah begitu yang akan kita contohkan untuk mengoperasikan tombol-tombol yang ada di keyboard. Kita mulai saja kombinasi kontrol dengan tombol A. Tombol kontrol dengan tombol A yaitu untuk memilih semua teks atau memblok semua teks. Ini contohnya langsung saja ya. Tekan kontrol dan A. Nah, ini maksudnya untuk memblok atau memilih. Itu ya, tidak sulit kan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol B. Kontrol B ini untuk menebalkan huruf. Nah, seperti ini misalnya, hurufnya tebal ini. Ini huruf, kata, kalimat ya tebal ya. Ini sebelumnya tidak tebal. Nah, ini jadi itu fungsinya kontrol B. Bagaimana contohnya? Kita contohkan yang belum tebal, misalnya ini ya, atau ini nih. Ini PPK Iqmal misalnya. Ini kita tebalkan ya. Tekan kontrol dan B. Nah, ini akan menjadi tebal ya. Ini contohnya. Kontrol B. Ini saya ini juga ya. Kita coba kontrol B. Nah, ini. Itu tebal. Kemudian berikutnya adalah kontrol C. Kontrol C ini adalah untuk menyalin atau menggandakan. Kalau bahasa kerennya mengcopy. Mengcopy satu huruf, kata atau kalimat ya. Bagaimana caranya? Ini saya contohkan. Ini kita blok ya. Langsung kita kontrol C. Nah, kemudian misalnya kita taruh di bawah sini. Kemudian kita paste. Nah, menyerahkan. Jadi tidak perlu kita mengetik ulang dengan kata atau kalimat yang sama. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah kontrol D. Kontrol D ini ya, untuk kontrol D memilih jenis huruf font. Memilih jenis huruf font. Nah, ini maksudnya kontrol D. Ini jenis-jenis huruf, apa jenis huruf yang akan mau kita pakai ya. Kemudian ini besar kecilnya huruf berapa begitu. Nah, itu ya untuk kontrol D.
Kontrol E adalah untuk perataan tengah, ya, atau dalam bahasa kerennya center, gitu. Tengah, bahasa tengah, perataan tengah begitu. Itu kontrol E. Nah, ini contohnya ini atau ini yang lebih besar. Ini sebenarnya bukan di tengah, tapi karena kontrol E, maka dia berada di tengah. Kita contohkan misalnya ini berada di samping. Nah, ini kita langsung kontrol E. Nah, jadi langsung berada di tengah. Jadi kita tidak perlu menekan spasi jaga itu tidak perlu. Itu menghabiskan tenaga dan waktu, ya. Berikutnya adalah kontrol F. Kontrol F ini adalah untuk menemukan kalimat atau huruf, ya. Kontrol F. Misalnya di sebuah dokumen, nah ini contohnya. Kata apa, huruf apa yang akan kita cari misalnya. Begitu. Saya contohkan, kita langsung saja kontrol F. Nah, kita mau mencari misalnya kita ketik saja di sini. Nah, ini contohnya, lalu di enter. Nah, maka ditemukanlah ini, ya. Ilham, ini dia ditemukan. Kita ketik lagi. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan ilham akan ketemu. Itu fungsi dari kontrol F, ya. Berikutnya adalah kontrol G. Nah, kontrol G ini artinya pergi ke. Kalau bahasa kerennya go to. Go to, ya. Go to. Kita coba kontrol G. Nah, ini maksudnya kontrol G. Apakah kita mau menuju ke halaman berikutnya atau nomor berikutnya, begitu. Ini contohnya. Jadi itu fungsi dari kontrol G, ya. Lalu berikutnya adalah kontrol H. Sebelum kita lanjut, kontrol itu CTRL, ya. CTRL di keyboard gitu. CTRL, ya. Kontrol H itu adalah fungsinya untuk menemukan kalimat dan menindih. Nah, ini. Maaf, menemukan kalimat dan tindih. Ya, kalau bahasa kerennya itu find and replace, ya. Itu kontrol H. Nah, ini. Jadi itu fungsinya menemukan kalimat dan tindih. Kemudian berikutnya adalah kontrol I. Kalau kontrol I itu adalah fungsinya untuk mencetak miring atau membuat cetakan miring. Huruf atau kalimat akan menjadi miring. Kita contohkan. Tanda terima ini misalnya nah ini kita buat menjadi miring. Kita langsung tekan kontrol I. Nah, maka akan miring. Ya, sekali lagi kontrol I. Nah, akan miring. Yang berikutnya adalah kontrol J. Kontrol J ini adalah membuat rata kanan atau membuat rata kanan dan kiri, ya. Maksudnya seimbang, ya. Kalau bahasa kerennya justif gitu. Di dalam ilmu komputer, justif ini mana bisa kita contohkan, misalnya